Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Biar saya jujur sama kalian, tanpa basa-basi, tanpa janji kosong, Indonesia 2045 diprediksi jadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi saya perlu kalian dengar baik-baik sekarang ini. Itu cuma mimpi. Dan kalau kita terus mabuk kepayang sama pujian sendiri, mimpi itu bisa jadi bencana. Saya bicara ini bukan dari seminar mewah atau mengungut buku-buku asing. Saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat setiap hari, di lapangan, di pabrik, kantor, proyek, gedung pemerintahan di jalanan. Pertama, mari kita bahas sumber daya manusia kita. Jujur saja, kebanyakan orang di sini kerja karena terpaksa, bukan karena punya gairah atau profesional. Mereka nunggu perintah, mereka baru bergerak kalau diteriaki. Dikasih pelatihan berkali-kali, tapi tetap saja, nggak ada yang nempel. Ini bukan soal genetik kita bodoh. Hanya saja, sejak kecil kita diajari menghafal, bukan berpikir. Sekolah melatih hafalan, bukan logika. Kantor mengajarkan kepatuhan, bukan inisiatif. Kalau kamu pintar, dibilang sombong. Kalau kamu kerja keras, malah dapat kerjaan lebih banyak. Sementara, yang malas santai-santai saja. Bagaimana sebuah negara bisa maju kalau kebanyakan orang tidak menggunakan otaknya secara maksimal? Memang, penduduk kita banyak. Tapi berapa banyak yang benar-benar berpikir dan mengambil inisiatif? Mungkin 20%. Sisanya cuma ikut-ikutan. Masalah kedua, korupsi ada di mana-mana. Dari atas sampai bawah. Bos besar, staf kecil, semua cari bagian. Proyek jadi ajang isi kantong, bukan membangun negara. Kalau mau kontrak, harus bayar. Kalau mau dapat kemudahan, harus bagi-bagi. Orang jujur dianggap tidak tahu aturan main. Ini bukan cuma beberapa oknum. Ini sudah jadi sistem. Jadi bagaimana kita bisa masuk 5 besar ekonomi dunia, kalau uang kita terus-terusan disedot tikus-tikus berseragam? Ketiga, industri kita sendiri mati perlahan. Bisnis kecil maupun besar, hancur karena pajak tinggi, izin rumit, pungutan liar, dan suap yang tidak ada habisnya. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi kalau yang kita lakukan hanya membantu negara lain jadi lebih kaya? Apa gunanya PDB yang melambung tinggi kalau orang Indonesia cuma jadi konsumen bukan produsen? Keempat, mari kita hadapi diaspora kita jarang mengangkat kita. India punya ilmuwan dan CEO. Cina punya investor global. Indonesia, kebanyakan asisten rumah tangga, buruh, dan pekerja bergaji rendah di luar negeri. Ini bukan salah mereka, tapi ini menunjukkan jenis orang yang dikirim sistem kita ke luar negeri, bukan yang terbaik dan terpintar, tapi mereka yang terpaksa pergi hanya untuk bertahan hidup. Kelima, kita terlalu terpaku pada simbol, bukan substansi. Terlalu banyak waktu terbuang untuk upacara, pameran keagamaan, dan pamer status. Tapi, kalau soal penelitian, logika, sains, atau kerja keras, hampir tidak ada yang tertarik. Bangsa yang besar tidak dibangun dengan slogan dan swafoto. Dibangun dengan disiplin, pemikiran yang jernih, dan etos kerja yang nyata. Jadi, mengapa para ahli terus memprediksi kebangkitan Indonesia? Karena mereka melihat angka populasi besar, pasar besar, sumber daya melimpah. Mereka tidak melihat budaya kerja, sistem yang rusak, cara korupsi memakan kita hidup-hidup. Dan jujur saja, mereka naif. Mereka tidak tahu bagaimana 9 dari 10 pekerja di sini hanya bergerak jika disuruh, berusaha curang, dan menghindari berpikir. Mereka tidak melihat bagaimana pejabat merusak masa depan kita dari dalam. Jadi, intinya apa? Memang, kita bisa jadi negara besar di atas kertas. Tapi kita belum jadi bangsa yang hebat, belum. Tidak sampai rakyat kita berpikir sendiri. Tidak sampai pemimpin kita jujur. Tidak sampai sistem kita adil. Tidak sampai budaya kita menghargai ilmu dan kerja keras. Kalau kita terus membual sementara kita masih rusak, kita sedang menggali kuburan sendiri. Jangan sampai buta oleh mimpi 2045. Kalau pikiran kita lemah, hati kita busuk, dan tangan kita malas, Indonesia hanya akan jadi raksasa yang lumpuh. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kita berani membuka mata dan berhenti mabuk oleh mimpi-mimpi palsu.